Kali ini kita akan bahas administrasi sistem operasi close code. Ya, ini yang terakhir ya. Jadi sebelum formatif kita akan bahas ini karena formatifnya sebagai kita sepakati yaitu kalian laporan kalian ya ketika kalian melakukan remastering ya. Jadi intinya langkah-langkah kalian yang sudah kalian lakukan ketika proses remastering seperti apa. Itu ada di formatifnya. Ya, di sini ini juga ada di salah satu kisi-kisi dari UAS-nya yaitu perintah-perintah dasar yang ada di DOS. Waktu itu kita juga udah pernah belajar perintah-perintah dasarnya di Windows. Sekarang kita belajar perintah-perintah dasar yang ada di DOS, di operating system. Ya, jadi bab ini ya kita bahas tentang mengenai perintah-perintah dasar DOS, registrasi editor, desktop environment, dan meliputi tools pada control panel. Ya, jadi kita dapat apa sih? Kalian dapat apa? Memahami perintah-perintah dasar DOS. Kalian juga memahami fungsi dapat membuka registry editor, memahami struktur registry melalui registry editor. Siswa dapat menjelaskan tools pada control panel. Ya, perintah dasar ya banyak fungsi DOS yang digunakan pada zaman sekarang, terutama dalam menjalankan beberapa troubleshoot pada hardware, walaupun bisa juga dilakukan pada sistem operasi bersifat fungsi berikut. Ya, ini sebetulnya sudah bisa dijalankan di GUI, tapi kita juga harus tahu gitu perintah-perintahnya. Walaupun di GUI udah bisa gitu kayak mindahin file. Nah, itu udah bisa lah di GUI semuanya. Tapi kita harus tahu juga ya cara mengoperasikan DOS-nya. Mengorganisasi atau mengendalikan kegiatan komputer, mengatur memori, mengatur proses input output data, manajemen file, manajemen directory. Ya, karena ada beberapa ada beberapa perintah yang memang tidak bisa kalau kita jalankan di GUI gitu, tapi harus masuk ke DOS-nya baru kita jalankan perintah. Ya, kayak semacam hidden ya, jadi ada di hidden sama virus file. Nah, itu harus membukanya lewat DOS gitu. Terus juga memutus semua koneksi ya, session koneksi yang ada pada satu user. Nah, itu ada di perintah DOS gitu, nggak bisa kita lakukan lewat GUI. Nah, ini ya CD memindahkan directory. Ini sama kayak sama kayak Linux ya, perintahnya CD change directory kalau artinya sama. Nah, kalau di Windows pakainya copy, kalau di Linux pakainya cp ya untuk copy file. Contoh seperti ini ya, ini file baru sama file berikutnya, mau copy nama file hasil kopian jadi akan terdapat file 1 dan file 2 dengan isi yang sama. Nah, terus ada lagi mengcopy file ke directory ya, pindahin ke directory ke C, terus ada directory data. Nah, bedanya kalau di Windows itu pakainya backslash, kalau di Linux pakainya slash. Nah, sebenarnya sama lah cara kerjanya ya, cuma kalau di Windows nggak kenal drive-nya, langsung direktorinya. Tapi kalau di Linux ada drive-nya. Nah, terus di sini ada dir menampilkan isi file directory. Kalau di Linux ls ada dir membuka file. Terus ada dir w menampilkan file secara singkat, cuma menampilkan nama file directory saja. Ekstensi ukuran file dan tanggalnya jam. Ada ren mengganti nama file. Ada ren ya, ini contohnya. Perintah dasar yang digunakan pada DOS yaitu ada trip perintah eksternal untuk melihat mengambil atribut file, cls perintah internal untuk menghapus layar monitor, copy, dia perintah untuk menghapus. Nah, gitu. Ada dir tadi. Nah, ini ya ada more untuk melihat, sama nih more juga dipakai juga di Windows di Linux. Oke, berikutnya ada registry editor. Registry editor regedit adalah database hierarki yang digunakan untuk mengatur informasi yang dibutuhkan oleh sistem. Windows regedit menampilkan registry ke dalam format yang hampir mirip dengan Windows Explorer yang sering Anda gunakan. Dalam edit regedit tersebut dapat mengedit informasi untuk sistem semua Anda, tetapi tidak bisa sembarangan dan harus mengetahui apa fungsi dari setiap informasi pada regedit. Ya, jadi intinya regedit ini adalah database hierarki yang digunakan untuk mengatur informasi yang dibutuhkan oleh sistem Windows. Ya, seperti itu. Ya, jadi hati-hati bermain regedit. Ya, kita bisa mengatur informasi, tapi kita juga bisa merusak sistem operasi tersebut kalau kita salah menghapus atau salah mengedit.
Fungsi regedit adalah untuk melihat, membuat, dan modifikasi registry di dalam Windows, sedangkan gpedit digunakan untuk melihat, membuat, dan modifikasi grup policy yang digunakan untuk mengolah beberapa pengaturan dalam setiap pengguna dan lingkungan Windows serta menyimpan di dalam registry. Nah, ini ada regedit, ada gpedit ya. Jadi kita mengaksesnya dengan Windows R. Nah, ini kita bisa pakai gpedit.msc. Nah, ini local group policy editor. Nah, ini biasanya kaitannya sama si user dan sama komputer manajemen, komputer configuration. Nah, di Windows setting ternyata nggak ada settingan apa-apa. Nah, di software setting nggak ada settingan apa-apa. Nah, di Windows setting ini baru ada. Nah, ini ada deployed printer karena nggak terpasang printernya. Nah, ada startup, shutdown, sama shutdown, ada startup. Nah, jadi ini untuk keperluan Windows setting ya. Ada security-nya. Nah, ini kita kalau saran saya jangan bermain di sini ya, tapi kita kalau mau main di user aja, di user. Ini nggak terlalu bermasalah di user. Nah, ini ada networknya, ada desktop. Nah, ini kita bisa, kalau ini kita bisa all item kita bisa hilangin. Ya, disable atau enable kita baca dulu ya. Ya, seperti itu. Kalau regedit kayak gini, kalau tadi kan gpedit, ini regedit. Salah. Nah, ini sebenarnya lebih berbahaya dibandingkan tadi ya. Nah, ini contoh gampangnya aja. Di sini ada profile. Nah, ini profile SSID. Ya, di sini saya punya beberapa SSID yang pernah saya konekin. Nah, ini misalnya di sini ada ini SSID ini, ada SSID ini. Nah, ini bisa kita hapus nggak masalah sebetulnya. Ini saya mau hapus misalnya yang TP-Link ini yang ini saya mau hapus. Ini SSID dari Redmi saya nih, ya, dari handphone saya. Ini tinggal bisa kita delete saja. Nah, jadi berarti nanti saya harus login ulang gitu. Jadi kenapa kita ketika kita sudah masukkan password dari SSID, kita nggak perlu lagi masukkan yang lain karena sudah di register di sini. Jadi nggak perlu kita masukkan ulang passwordnya. Nah, seperti itu. Tapi ini bisa jadi crash ya kalau kita udah banyak connect SSID. Nah, akhirnya kita nggak bisa connect sama sekali ke semuanya. Nah, itu kita hapus aja ini registrinya, terus kita restart komputernya gitu. Tapi sebelumnya kita bisa forget dulu, terus kita hapus registrinya. Nah, itu ya fungsi dari registry. Nah, ini struktur regedit ya, biasanya hierarki gini ya. Lihat nih kalau dari sini, ini hierarki yang profiles ini hierarki dari sini sebetulnya tadi. Nah, ini dari ada di mana nih? Lihat ini panjang sekali hierarkinya nih. Saya buka di sini ya, mesin. Di sini ada software, saya buka lagi di sini ada Microsoft. Saya cari lagi di sini ada struktur directory dari Windows NT. Saya buka lagi di sini ada current version. Di sini baru ada network list. Di network list saya cari lagi ada profile. Nah, baru ketemu sama directory profile SSID. Nah, gitu. Nah, jadi hierarkinya seperti itu ya. Nah, ini detailnya saya bisa baca kalian sendiri lah, nggak terlalu ini juga. Nah, atau kalian langsung mencontohkan sendiri. Oke, berikutnya ada DE, Desktop Environment. Desktop Environment adalah tampilan grafis antarmuka pengguna, graphic user interface GUI, yang didesain untuk mempermudah user dalam mengakses dan menggunakan konfigurasi modifikasi editor dalam sebuah paket sistem operasi. Akan tetapi hal ini menggunakan GUI bukan berarti user dapat mengakses semua fitur dalam sebuah sistem operasi, di mana pengguna baris perintah command line masih harus digunakan ketika user ingin mengakses secara mutlak sebuah sistem operasi full access. Ya, jadi GUI ini tampilan ini GUI-nya. Nah, GUI-nya itu diatur oleh desktop environment. Ya, kenapa tampilan ada di bawah seperti ini? Nah, ini yang atur adalah
desktop environment. Ada struktur control panel. Nah, ini yang atur adalah si desktop environment. Ada desktop, ada my PC, ada this PC, ada setting. Nah, ini yang atur semua tampilannya itu ada di desktop environment. Dan kita juga agar bisa mengakses tadi ya, modifikasi komponen-komponen Windows tersebut. Nah, oke ya, itu materi kita sebelum formatif. Nah, nanti ada soal, kalian kerjakan. Nah, nanti kalian siapkan untuk formatif, yaitu remastering. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.